Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat dan rekan tani yang hampir seragam. Mengingat pada saat sekarang ini kita kan sedang menghadapi musim hujan yang sangat ekstrim, sehingga banyak petani-petani mitra kita, terutama petani hortikultura maupun tanaman padi, yang mengeluhkan kondisi tanamannya yang sudah diterpa oleh hujan secara terus-menerus, yang membuat tanaman menjadi rusak, baik dalam hal perlambatan tumbuh maupun tingkat serangan patogen jamur serta bakteri yang semakin merajalela. Hal ini memang sudah menjadi tantangan yang memang begitu sulit bagi kita sebagai petani dalam menghadapi kondisi cuaca seperti sekarang ini. Namun demikian, perlu kita garis bawahi bahwa dalam berbudidaya tanaman hortikultura di musim hujan, terlepas bagaimanapun sulitnya untuk bisa menjadikan tanaman kita itu sehat dan berproduksi dengan baik, namun biasanya bisa tergantikan dengan harga komoditi panen dari tanaman hortikultura kita yang melonjak tajam, mengingat kondisi pasokan hasil panen juga semakin menurun akibat banyaknya petani-petani yang mengalami gagal panen atau menurun dalam hal produksi panennya. Dan dengan kondisi seperti ini, kita dari SAS sendiri masih terus-menerus untuk melakukan tindakan-tindakan teknis guna mensiasati melalui lahan-lahan mitra binaan maupun lahan-lahan demfam dan tespam kita di seluruh daerah, yang diharapkan nanti bisa memberikan berkah kemudahan teknis yang akan kita bagikan ke sahabat dan rekan tani, agar nantinya bisa dijadikan acuan atau panduan untuk sahabat dan rekan tani dalam berbudidaya tanaman hortikultura maupun padi di musim penghujan. Dan menjawab dari pertanyaan sahabat tani kita yang menyatakan bahwa tanamannya itu drop setelah hujan, kemudian banyak sekali terjadi serangan penyakit jamur serta bakteri, maka saya perlu menjelaskan alasan dasar kenapa itu sering terjadi di lahan budidaya kita, khususnya di musim-musim seperti sekarang. Bahwa perlu dipahami ya sahabat dan rekan tani, air hujan sekarang ini mempunyai tingkat elektrolit yang sangat tinggi, yang berupa elektrolit negatif dari hasil gesekan-gesekan awan yang terhimpun di awan-awan tersebut, sehingga dipastikan akan banyak mengandung elektrolit negatif yang pastinya akan terbawa air hujan sehingga akan mengenai lahan maupun tanaman budidaya kita. Apabila itu terjadi, maka sudah dipastikan penambahan elektrolit negatif tadi berpengaruh pada ketidakstabilan atau ketidakseimbangan antara elektrolit positif dengan negatif yang ada di lahan maupun tanaman budidaya kita. Dan apabila kondisi elektrolit negatif lebih dominan dibandingkan dengan elektrolit positif di tanaman maupun di lahan budidaya, maka akan memacu dan memicu penurunan pH tanah yang ditambah lagi dengan dukungan kadar air yang berlebih di lahan maupun di tanaman budidaya kita. Kedua faktor ini dipastikan akan membuat lahan maupun tanaman menjadi drop dalam hal tingkat maupun derajat nilai pH, sehingga akan menyebabkan proses-proses fisiologi di dalam tubuh tanaman menjadi tidak stabil dan tidak normal. Dan hal ini juga akan berpengaruh pada proses-proses kimia fisika yang ada di lahan budidaya kita, sehingga akan terjadi perubahan fundamental terhadap reaksi-reaksi kimia yang ada di lahan budidaya kita, yang secara umum akan berakibat pada semakin menurunnya kondisi pH tanah. Dan sejalan dengan itu, maka dipastikan pula akan meningkatkan agresivitas tumbuh kembangnya patogen jamur dan bakteri, mengingat jamur dan bakteri akan lebih cenderung hidup dan tumbuh dalam kondisi lingkungan yang asam serta kelembaban yang tinggi. Maka daripada itu, untuk bisa meredam kondisi-kondisi yang bisa beresiko pada kualitas lahan maupun tanaman serta meredam tingginya pemerosotan pH tanah, maka kita harus melakukan langkah-langkah teknis strategis
untuk bisa menyelamatkan tanaman kita agar bisa tetap tumbuh dan berkembang meski tidak sebaik kualitas tanaman pada saat kita berbudidaya di musim kemarau. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita harus membilas tanaman maupun lahan dengan air tanah, baik itu air sumur gali, sumur bor, ataupun air sungai yang sudah menyatu dengan tanah. Tujuannya adalah untuk meredam elektrolit negatif, mengingat kadar elektrolit positif yang ada di tanah maupun air tanah cukup tinggi, sehingga diharapkan bisa mereduksi elektrolit negatif yang ditambahkan dari air hujan. Dan lebih saya sarankan dalam proses pembilasan tersebut, kita melakukan dengan metode penyemprotan semi kocor, artinya penyemprotan dengan tangki semprot dengan semburan kasar, atau bisa juga kita lakukan, kalau saya dulu, dengan gembor yang berkapasitas 10 liter menggunakan saka andalan dosis 15-20 cc per 15 liter air. Adapun pencampuran dari saka andalan dengan dosis 15-20 cc per tangki ini untuk meredam peningkatan keasaman khususnya di luar maupun di dalam jaringan tanaman, sedangkan air tanah sebagai pencampur saka andalan tadi untuk meredam elektrolit negatif yang sudah menempel atau masuk ke dalam tubuh tanaman. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan pengkocoran menggunakan kapur dolomit atau kalsit dengan dosis 3 genggam per 15 liter air atau per tangki, yang kita tambahkan dengan sabun krim ekonomi atau sabun krim yang lain dengan dosis 2-3 sendok makan per tangki, yang kita aplikasikan juga dengan teknis semi kocor menggunakan tangki semprot dengan semburan yang sedikit kasar, namun agar tidak menyumbat nozzle pada tangki semprot kita, baiknya kita saring dulu campuran dolomit atau kalsit dengan sabun krim tadi. Langkah berikutnya, kita bisa melakukan aplikasi FNS dengan dosis 100 cc yang ditambahkan dengan saka andalan dosis 50-75 cc dan ditambahkan lagi Protextar dengan dosis 25-30 cc per tangki. Aplikasi ini diharapkan akan lebih memberikan efek penstabilan kondisi lahan maupun tanaman terhadap pengaruh buruk dari air hujan yang banyak menyumbang elektrolit negatif tadi. Mengingat dengan datangnya hujan, dipastikan akan terjadi peningkatan aktivitas mikroorganisme karena adanya kelembaban dan kecukupan air, yang sudah pasti akan meningkatkan pula kinerja bakteri-bakteri pengurai terhadap bahan-bahan atau sampah organik di lahan budidaya kita, yang pastinya akan menghasilkan gas-gas amonia ataupun metana, sehingga akan menyebabkan lahan budidaya kita semakin lebih drop, khususnya dalam penurunan pH tanahnya. Mengingat gas-gas tersebut akan meningkatkan kadar hidrogen di dalam tanah serta mereduksi oksigen, yang pada akhirnya akan membuat keasaman semakin meningkat. Karena itu tujuan kita menggunakan FNS dalam aplikasi tersebut untuk meredam proses nitrifikasi yang menghasilkan amonia maupun metana. Mengingat bakteri yang ada di FNS bisa secara langsung merombak tatanan dari proses penguraian bahan organik tanpa menghasilkan amonia dan metana. Selain itu, gas-gas amonia dan metana juga sangat berpengaruh buruk terhadap tanaman, terutama dalam hal menghambat proses respirasi tanaman baik di batang, akar maupun daun terhadap kebutuhan oksigen, serta menghambat proses fotosintesa tanaman dalam hal mendapatkan gas karbon dioksida yang menyebabkan tanaman menjadi tumbuh melambat ataupun tidak normal. Nanti sahabat dan rekan tani, dengan kondisi saran dan solusi saya tadi, bisa membuktikan sendiri di lapangan terhadap lahan-lahan budidaya yang kita kelola, terutama bagi teman-teman yang sudah mempunyai alat pH meter, dengan melakukan pengukuran sebelum melakukan terapi dan 2-3 hari setelah melakukan terapi, insya Allah kondisi lahan kita tidak begitu mengalami drop dalam penurunan pH tanahnya. Dan saran saya nanti teman-teman bisa membandingkan
plot-plot atau peta-peta atau bedengan atau guludan yang kita terapi dengan yang tidak kita terapi dengan perlakuan yang saya sarankan tadi, nanti bisa terbukti seperti apa teknis kerja larutan-larutan yang saya sarankan untuk diaplikasikan tadi terhadap penstabilan pH tanah. Andai pun terjadi penurunan, tidak sesignifikan tanpa melakukan perlakuan-perlakuan tersebut. Apalagi bila sahabat dan rekan tani sudah melakukan treatment perlakuan tadi untuk kita melakukan pencegahan terhadap situasi yang semakin memburuk akibat air hujan tadi, maka dengan situasi dan kondisi seperti ini, insya Allah akan meningkatkan kepercayaan diri kita untuk bisa menanam tanaman hortikultura maupun tanaman padi di musim hujan dalam kondisi dan situasi sesulit apapun di musim atau cuaca penghujan yang ekstrim seperti sekarang ini. Ya, terkecuali kalau terjadi banjir, tandurannya kelep atau tenggelam, nah itu wallahu alam ya, itu sudah menjadi musibah. Kemudian kondisi di mana hujan yang rutin datang secara ekstrim sudah dipastikan akan membuat kadar air yang begitu jenuh atau berlebihan. Layaknya kalau kita kelebihan minum, maka akan terjadi kemelindingan yang membuat perut kita menjadi nek ataupun sesek, sehingga jalan satu-satunya ya kita harus memaksakan diri untuk bisa buang air kecil. Namun itu kan sangat sulit dilakukan kalau kita tidak tebelet. Maka kalau menurut saran saya, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengimbangi dengan mengkonsumsi makanan-makanan kering seperti kerak goreng, kemudian biskuit kering, yang tujuannya nanti akan membantu dalam proses penyerapan air di lambung kita, yang akan membuat air tersebut menjadi berkurang tekanannya di lambung, sehingga akan mengurangi perut kita yang menjadi sesek karena kelebihan air minum tadi. Dan kondisi tersebutlah yang sebagai ibarat saya tadi menjelaskan tentang perlakuan tersebut, di luar daripada langkah-langkah lain yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan tambahan wawasan serta manfaat bagi saya pribadi maupun sahabat serta rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.